Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita di saat yang indah ini adalah dari Yohanes 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Indah sekali firman ini. Kita ambil tema dari renungan yang singkat ini. Kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Tuhan sangat berlimpah, tidak berhenti pada satu titik, tapi selalu berkesinambungan sampai pada akhir zaman. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia berdosa kepada Sang Pencipta, segala sesuatu menjadi rusak. Bumi ini menjadi rusak. Diri kita apalagi telah rusak oleh dosa. Dalam buku yang berjudul Apakah yang Menakjubkan dari Kasih Karunia, Philip Yancey menuliskan demikian. Meskipun tidak disadari, sesungguhnya dunia ini sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Sangat membutuhkan, semua kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Philip menunjuk kebenaran Tuhan yang tidak berubah, bahwa di dalam dunia yang telah rusak ini, satu-satunya yang paling kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. John Newton, pencipta lagu Amazing Grace, dahulu ia adalah seorang kafir yang tidak percaya akan kebenaran Tuhan. Ia seorang penjual budak yang kemudian haus akan kasih karunia Tuhan, haus akan kasih karunia Tuhan. Setelah menemukan dan menerima kasih karunia Allah, ia tidak pernah berhenti mengagumi Tuhan dalam hidupnya. Bahkan ia sampai menulis lagu pujian yang sangat mengagumkan, bahkan lagunya mampu bertahan dalam urutan 10 lagu terbaik selama 200 tahun setelah diciptakan. Sahabat rohani yang baik hati, apa sesungguhnya kasih karunia itu? Kasih karunia adalah anugerah, pemberian Allah secara gratis, cuma-cuma, yang dianugerahkan bagi orang yang patut menerimanya. Ia sebenarnya tidak layak menerima dari sisi dirinya, tapi dari sisi Tuhan layak untuk diberikan. Sebelumnya dalam nas kita, Yohanes memperkenalkan Kristus dengan beberapa nama atau gelar, yaitu Anak Allah, Raja Israel, Sang Firman yang penuh kasih karunia dan kebenaran, dan lain-lain. Yesus adalah pesan Allah yang terbesar, dan penerimaan kita oleh Kristus diringkas dalam 2 kata, yaitu kasih karunia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, dan hanya Dia yang memenuhi kita dengan kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kasih karunia Tuhan melimpah kepada kita. Kasih karunia Allah bagi kita di dalam Yesus berada di luar jangkauan pemikiran kita. Terkadang kita heran, kenapa begitu baiknya Tuhan memberikan kita kasih karunia, walaupun kita sangat terbatas dan lemah. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Kasih karunia Allah adalah dasar dari pembentukan karakter seorang Kristen. Kemampuan kita bertahan dalam penderitaan dan mengembangkan harapan adalah hasil dari pemahaman kita
akan kasih karunia Allah. Setiap detik hidup kita adalah berupa kasih karunia Allah. Ini yang membuat kita tidak boleh berlaku sombong, sebab kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa, tapi kita telah menerima anugerah kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan karena kita pantas dan layak. Ini jugalah yang mengusir segala rasa khawatir dan takut kita, mengusir rasa cemas dari hidup kita ketika kita membutuhkan banyak hal. Karena kita sebenarnya tidak kekurangan apa-apa jika kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, percayalah, kita boleh menerima kasih karunia dari Kristus walau kita tidak layak. Dan itu pasti akan terjadi. Jika bukan sekarang, besok, dan sampai nanti juga. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Inilah renungan kita. Dan kita akan terus menerimanya asal kita melekat setia beriman kepada Tuhan. Jika bukan karena kasih karunia yang melimpah dari Tuhan dalam hidup kita, adalah mustahil kita bisa hidup dan memiliki apa yang kita punyai sekarang ini. Kasih karunia dari Tuhan memampukan kita untuk senantiasa memuliakannya dalam segala hal. Kasih karunia memberi kita kemampuan untuk bisa bertahan dalam pengharapan di tengah banyaknya tantangan dan penderitaan hidup. Dan kasih karunia memberi kita alasan untuk bisa saling mengasihi dan saling mengampuni. Karena kasih karunia kita sudah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia menggerakkan kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh dan tekun. Bahkan kasih karunia mendorong kita bekerja lebih giat, melayani dan memberitakan Injil Kristus melalui perbuatan dan kata-kata kita. Inilah alasan mengapa Rasul Paulus bisa bertahan di dalam berbagai-bagai penderitaan dan kesukaran ketika ia berada di dalam pelayanan di ladang Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan. Kasih karunia kita adalah berlimpah dan itu kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertahan dengan kasih karunia itu. Mari kita renungkan kasih karunia Allah dalam hidup kita, di keluarga kita, baik secara pribadi, yang sangat menakjubkan. Bukan hanya keinginan untuk bahagia di dunia ini diberikan kasih karunia, tapi juga untuk kehidupan kekal. Mari kita salurkan kasih karunia kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya sama-sama kita memuji dan memuliakan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Sungguh kami tidak berdaya, tidak mampu untuk meraih apapun, dan sungguh tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan sekalipun. Tapi Allah sungguh baik, sungguh penuh dengan cinta kasih. Tuhan tidak melihat kami dari apa yang kami lakukan, tapi Tuhan melihat kami dari apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, semua kami, anak-anak Tuhan, yang hidup saat ini adalah hidup dalam kasih karunia-Mu. Jika kami pun banyak membutuhkan sesuatu atau kekurangan dalam banyak hal, kasih karunia-Mu cukup untuk memenuhinya. Oleh karena itu biarlah kami selalu melihat bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru tiap hari, tiap waktu, tiap menit dalam hidup kami. Bapa, terima kasih atas begitu hebatnya kasih karunia-Mu di dalam Kristus yang tidak pernah habis-habisnya. Itulah yang membuat kami bisa bertahan
dalam menghadapi banyak perkara. Dan kami tetap yakin bahwa Tuhan pasti penuh kasih karunia untuk memenuhi semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Untuk aktivitas, untuk kegiatan apapun, biarlah kasih karunia-Mu menjadi landasan kami bertindak dan berbuat dan menyalurkannya, sehingga kami dipenuhi rasa syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.